Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mardika. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah saya yang berjudul Perilaku Sosial dan Gaya Hidup Remaja di Era Modernisasi. Next. Pertama ada introduction. Modernisasi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia zaman sekarang. Modernisasi merupakan salah satu perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Terjadi karena terjadinya perkembangan teknologi dan informasi atau yang biasa disebut dengan era globalisasi. Globalisasi sendiri itu merupakan gejala mengglobalnya sosiokultural antar bangsa sehingga kultur antar bangsa di dunia seolah-olah telah melebur menjadi kultur dunia. Akibatnya hubungan antar bangsa semakin dekat. Salah satu ciri era globalisasi ialah berkembangnya teknologi dan informasi yang menyebabkan manusia dengan mudah mengakses berbagai informasi apapun dan dimanapun. Hal ini memicu adanya transformasi atau perubahan sosial dan budaya manusia, salah satunya adalah perilaku sosial dan gaya hidup remaja. Di sini penelitian saya menggunakan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologi. Sedangkan lokasi penelitiannya itu saya mengambil contoh di SMK Negeri 3 Palembang, Sumatera Selatan. Dengan informan dalam penelitian ini adalah remaja usia 15 sampai 17 tahun yang belajar di SMK Negeri 3 Palembang. Dan fenomena atau peristiwa yang diamati adalah perilaku sosial keseharian mereka di dalam lingkungan sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Observasi yaitu mengamati secara langsung perilaku sosial remaja yang ditujukan dalam penampilan, gaya bicara, dan pergaulan remaja di lingkungan sekolah SMK Negeri 3 Palembang. Next. Oke, yang selanjutnya ada result atau hasil dari penelitian saya. Perilaku sosial dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu bentuk tingkah laku atau aktivitas yang ditampilkan oleh remaja SMK Negeri 3 Palembang pada saat berinteraksi dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok di lingkungan sekolah. Perilaku sosial tersebut diwujudkan melalui gaya hidup yang mencakup penampilan, cara berbicara dan pergaulan atau interaksi dengan teman dan lawan jenis di lingkungan sekolah. Berikut hasil perilaku sosial remaja di SMK Negeri 3 Palembang. Yang pertama yang saya amati adalah penampilan remaja. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan penampilan remaja di SMK Negeri 3 Palembang sangat beragam. Perilaku sosial yang ditampilkan oleh remaja di SMK Negeri 3 Palembang adalah memakai seragam sekolah yang telah dimodifikasi sesuai tren yang ada seperti memakai celana pensil dan rok yang pendek atau sedikit mengantung. Penampilan lainnya adalah model rambut. Model rambut dari seorang laki-laki, contohnya mereka mengidolakan salah satu pemain bola yaitu Cristiano Ronaldo. Jadi beberapa anak anak laki-laki di SMK Negeri 3 Palembang itu mengikuti gaya rambut dari Cristiano Ronaldo. Ada juga yang lagi viral sekarang di media sosial TikTok yaitu yang model cukuran cepmek. Jadi mereka kalau ditanya cukuran model rambutnya apa, cukurannya modelnya cepmek. Nah, jadi itu termasuk penampilan remaja yang ada di era modernisasi sekarang. Sementara sementara kalau model rambut perempuan itu mereka lebih mengikuti gaya rambut dari artis-artis yang sering tampil di televisi, yang sering mereka lihat di televisi, yang menurut mereka bagus dan cantik untuk dipakai untuk mereka, jadi mereka memakai model rambut tersebut. Next. Yang kedua yang saya amati adalah gaya berbicara remaja zaman sekarang. Hasil penelitian lainnya adalah gaya berbicara remaja di SMK Negeri 3 Palembang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Palembang dan bahasa Indonesia. Terkadang dalam berbicara menggunakan istilah atau beberapa kata-kata bahasa alay yang biasa disebut ya bahasa gaul atau bahasa alay gitu. Yang kayak contohnya kalau misalkan mereka sedang memakai WhatsApp atau Facebook, mereka cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti singkatan kesel menjadi KZL atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada pergaulan remaja. Pertemanan atau persahabatan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi mereka. Persahabatan menurut mereka adalah segalanya dibandingkan dengan kedekatan dengan orang tua.
Menurut mereka, mengungkapkan berbagai masalah lebih nyaman dengan teman dibandingkan dengan orang tua mereka sendiri. Ketika ada konflik dengan orang tua dan guru mereka, mereka akan lebih mendengarkan masukan dari teman sebaya. Sehingga penting bagi remaja yang memilih pergaulan untuk memilih pergaulan yang lebih baik dan tidak terjerumus ke pergaulan yang bebas. Sedangkan berpacaran atau pergaulan dengan teman lawan jenis di sekolah masih di batas kewajaran dalam arti mereka masih menghormati bahwa sekolah adalah suatu lembaga yang harus mereka hormati dan mereka jaga nama baiknya sehingga dalam pergaulan dengan lawan jenis tidak terlalu berlebihan. Namun yang menjadi titik pusatnya jika mereka sudah di luar sekolah. Pergaulan mereka di luar sekolah bisa dikatakan cukup bebas dan lumayan bebas. Mereka di lingkungan rumah berbeda dengan di lingkungan sekolah. Mereka cenderung lebih bebas, bahkan dapat berbuat nekat di dalam pergaulan dengan teman dekat atau pacar mereka. Contohnya, seperti mereka kalau di luar sekolah itu nongkrong sampai larut malam, ada yang bahkan melakukan tindakan kriminal dengan teman-temannya, atau eh, mohon maaf, sebelumnya melakukan seks bebas dengan pacar mereka. Itu yang terjadi jika mereka di luar sekolah pada remaja zaman sekarang. Next. Yang selanjutnya ada discussion. Modernisasi sosial meliputi perubahan dalam atribut sistematik, pola-pola kelembagaan, dan peranan-peranan status dalam struktur masyarakat sedang berkembang. Unsur-unsur pokok modernisasi sosial mencakup perubahan sosial terencana, sekularisme, perubahan sikap dan tingkah laku, pengeluaran pendidikan umum yang berat, revolusi pengetahuan melalui perluasan sarana komunikasi, instrumen, hubungan-hubungan sosial, dan keharusan kontrak kontraktual, diferensiasi struktural, dan spesialisasi fungsional. Dengan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa era modernisasi ini berpengaruh terhadap perilaku sosial dan gaya hidup remaja pada zaman sekarang, dengan perubahan penampilan, gaya bicara mereka, dan pergaulan mereka, yang menyebabkan yang dimana disebut itu fase negatif. Fase negatif itu memperlihatkan perilaku sosial remaja yang jauh dari harapan sosial atau tuntunan perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat, atau biasa disebut dengan perilaku sosial menyimpang. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa, yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembang seks primer dan seks sekunder, sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu. Jadi maksudnya sini masa remaja itu masa yang labil, masa yang dimana masih ikutan dengan teman sebaya mereka, tidak memiliki tujuan yang pasti untuk menjalani kehidupan ini. Jika teman sebayanya melakukan A, maka mereka ikut melakukan A. Jika teman sebayanya ikut melakukan perbuatan B, maka mereka ikut melakukan perbuatan B tersebut. Jadi belum ada kematangan emosional dan kematangan uh, psikologis mereka sendiri. Next. Yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Perkembangan teknologi tidak terlepas dari proses modernisasi yang melanda di seluruh dunia, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Secara umum, proses modernisasi dapat dikelompokkan dalam dua tipe, yaitu modernisasi ekonomi dan sosial. Kedua tipe modernisasi tersebut yang membawa perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang sederhana menjadi masyarakat kekotaan yang kompleks dan rumit. Dengan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa era modernisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial dan gaya hidup remaja, dengan perubahan penampilan, gaya berbicara, dan pergaulan remaja. Dari pembahasan di atas, eh, penulis atau saya menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi merupakan sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari pada masyarakat modern. Perkembangan teknologi pada era informasi ini semakin cepat dan pesat, ditandai dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang mengakibatkan terbentuknya ekonomi global. Jadi kita mau tidak mau harus menerima tentang perkembangan teknologi zaman sekarang. Bukan 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 tidak harus menerima, lebih kita sekarang harus lebih
bagaimana menjaga remaja dan generasi-generasi muda negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini agar memiliki perilaku yang menunjukkan perilaku yang baik yang dan sesuai dengan norma kemasyarakatan, tidak menyimpang, tidak terjadi penyimpangan, yaitu dengan melakukan eh, memberitahu bahwa hal-hal yang tersebut itu tidak baik, terus harus ada komunikasi yang intens di pihak keluarga mereka. Next, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.